Penampilan kelima akan dibawakan oleh kelas 12 IPS 1 yang akan menampilkan cerita munculnya Patih Gajah Mada. Gajah Mada. Gajah Mada adalah sosok Mahapati yang sangat berpengaruh besar dalam upaya Majapahit menuju puncak kejayaannya. Gajah Mada dikenal sebagai sosok setia dan perkasa pada pemangku kerajaan Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan menebarkan pengaruhnya. Ia merupakan salah satu dari 10 demung adat suku Dayak Krio. Suatu hari, Raja Jayanegara takut akan terjadinya pemberontakan Rakuti, sehingga ia meminta solusi kepada salah seorang kepercayaannya dan memberikannya nasihat untuk Jayanegara membawa Jagamada ke Majapahit. Keesokan harinya, Raja Jayanegara menyuruh salah satu orang kepercayaannya untuk menemui Jagamada dan membawanya ke Majapahit. Patih, Patih. Hamba mengatur sembah yang mulia Raja. Tolong panggilkan Jagamada dan bawa dia ke hadapanku. Baik yang mulia Raja. Ada perlu apa? Nampaknya yang mulia sedang cemas. Iya betul. Aku sedang mengkhawatirkan tentang kerajaan ini. Maka panggilkanlah Jagamada dan bawa ke hadapanku. Baik yang mulia Raja. Hamba akan membawa Jagamada ke hadapan yang mulia. Hamba pamit undur diri Raja. Baik. Kemudian Patih tersebut pergi. Untuk melaksanakan perintah Raja Jayanegara, yaitu mengajak Jagamada pergi ke Majapahit. Patih tersebut pergi ke kediaman Jagamada yang terletak di Kalimantan Barat dengan membawa prajurit untuk keamanannya. Singkat cerita, sang Patih telah sampai di kediaman Jagamada. Jagamada yang saat itu sedang mengasah keris, yang ia miliki pun terkejut sekaligus bingung karena kedatangan Patih dari Majapahit bersama prajurit. Salam Jagamada. Salam. Nampaknya kedatanganmu membuat kau terkejut. Ada keperluan apa Patih datang kemari? Raja Jayanegara memintaku untuk membawamu ke kerajaan. Atas dasar apa yang beliau memanggil hamba ke sana? Maaf Jagamada, aku tidak bisa mengatakannya langsung kepadamu. Rajalah yang akan menjelaskan langsung kepadamu. Kalau itu baiklah. Patih merasa sangat lega karena Jagamada tidak menolak permintaan Raja Jayanegara. Setelah itu, Jagamada, Patih dan pengawal pun pergi menuju istana Majapahit. Namun Jagamada masih sangat bingung mengapa ia dipanggil ke istana. Apakah ia membuat kesalahan sehingga Raja Jayanegara memanggilnya dan menghukumnya? Jagamada, Patih dan prajurit pun sampai di kerajaan Majapahit. Sang Patih langsung membawa Jagamada ke hadapan Raja Jayanegara. Hamba mengatur sembah yang mulia Raja. Hamba telah membawa Jagamada ke hadapan yang mulia. Salam Yang Mulia.
Ada keperluan apa yang mulia memanggil hamba kemari? Aku memanggilmu kemari untuk menjadikan salah satu prajurit terkuat ketika pemberontakan terjadi. Atas dasar apa yang mulia mempercayakan tugas itu kepada hamba? Aku mempercayakanmu karena aku mendapat nasihat dari orang kepercayaanku untuk menjadikanmu salah satu prajurit di kerajaanku ini. Hamba bersedia. Jaga Mada, karena badanmu yang besar, badanmu yang kuat, karena keberanianmu, maka aku akan memberikanmu nama Gajah Mada. Baik yang mulia. Hamba undur diri. Baik, silakan. Sejak saat itu, nama Jagamada resmi berganti menjadi Gajah Mada. Beberapa hari pun berlalu. Setelah Gajah Mada tinggal di kerajaan Majapahit, pemberontakan yang ia takutkan Jaya Negara pun terjadi. Saat pemberontakan terjadi, Gajah Mada menjadi pasukan khusus Bayangkara yang bertugas untuk melindungi Raja Jaya Negara. Hei Jayanegara, kau tidak pantas duduk di sebelah sana itu. Kekuasaanmu sebentar lagi akan kau ambil alih. Berani-beraninya kau mengambil tahta Majapahit. Sebelum kau menentu rajaku, kau yang akan mati belum tangan. Sombong sekali kamu ini. Lawan aku sekarang. Prajurit, serang! Sejak perang pun berakhir, dan perang tersebut dimenangkan oleh pihak Raja Majapahit. Pihak Raja kalah karena tidak bisa menandingi kekuatan Majapahit. Gajah Mada berhasil memenuhi tugasnya, yaitu melindungi sang raja dan kerajaan Majapahit. Atas jasanya itu, kemudian Raja Jayanegara memberikannya gelar Pati. Sarang yang mulia. Atas jasamu memenangkan perang ini, maka aku akan berikan gelar sebagai patih. Terima kasih yang mulia. Akan kujaga gelar ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, semoga kamu tidak akan mengecewakan aku. Aku berjanji akan menjaga Majapahit dan seluruh rakyat Majapahit dengan sebaik-baiknya. Baiklah, aku akan pegang janji kamu. Terima kasih yang mulia. Hamba undur diri. Baik, silakan. Beberapa tahun setelahnya, Jayanegara pun wafat tanpa meninggalkan pewaris tahta. Kemudian, jabatan raja digantikan oleh Tribuana Tunggadewi yang bergelar Rani Kahuripan. Pada masa ini terjadi pemberontakan di daerah Sadeng yang akhirnya dimenangkan oleh Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada. Atas jasanya yang telah berhasil memadamkan pemberontakan tersebut, kemudian Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangku Majapahit. Dalam pelantikannya menjadi Mahapatih Gajah Mada, mengikrarkan Sumpah Palapa.
Salam yang mulia Ratu. Atas jasamu memenangkan perang ini, aku nobatkan kau menjadi Mahapati Amangkubumi Majapahit. Terima kasih yang mulia. Lamun Hus kalah Nusantara, isun Amukti Palawa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Puro, ring Haru, ring Pahang, Dumbo, ring Bali, Sundo, Palembang, Tumasik, semua isun Amukti Palawa. Kejayaan Gajah Mada semakin memuncak setelah Tribhuwana Tunggadewi turun tahta dan digantikan oleh putranya sendiri yaitu Hayam Wuruk. Kemudian pada tahun 1357, Prabu Hayam Wuruk telah berusia 23 tahun dan telah memasuki usia ideal untuk memiliki pasangan hidup. Suatu pagi di pendopo Istana Majapahit, Anakku, kamu sudah menginjak angka 23 tahun. Bukankah sekarang adalah waktu yang tepat? Waktu yang tepat untuk apa, wahai bunda? Tentu saja untuk mencari pendamping untukmu. Seorang raja pasti membutuhkan seorang pendamping. Untuk seorang pendamping, Paman Gajah Mada sudah lebih dari cukup. Lihatlah kerajaan Majapahit, begitu besar karena kerja keras Paman. Tidak anakku, berangkatlah ke kerajaan Sundagalu. Yang aku dengar, Putri Raja Sundagalu sangat cantik. Berangkatlah siang ini juga. Dan kau bawa Pati Arya bersamamu. Pati! Bawa Gajah Mada kemari. setelah mendapatkan perintah dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi, sang patih segera melakukan, yaitu memanggil Gajah Mada ke hadapan beliau. Sementara itu, Mahapati Gajah Mada yang diminta untuk bertemu dengan Tribhuwana Tunggadewi melakukan pertemuan di istana Ibu Sumi. Gajah Mada datang dan menyembah. Salam yang mulia. Ada keperluan apa yang mulia memanggil hamba kemari? Begini, rencananya aku akan menikahkan Hayam Wuruk dengan Putri Raja Sundagalu. Bagaimana menurutmu Gajah Mada? Yang mulia, sejujurnya aku kurang setuju dengan pendapatmu. Sundagalu adalah suatu kerajaan yang belum mau menyatu dengan Majapahit. Sudah aku berikan waktu dalam beberapa hari untuk dia menyatakan. Atau saya sendiri akan mengirim pasukan untuk menghabisi mereka semua. Aku memintamu untuk tidak gegabah Gajah Mada. Maafkan hamba yang mulia. Hamba telah memberi syarat. Hamba tidak punya banyak waktu. Hamba undur diri. Mendengar jawaban Gajah Mada, Tribhuwana Tunggadewi cemas. Ia tak ingin pertumpahan darah terjadi. Sementara itu, utusan Majapahit yang akan berangkat ke Sundagalu baru saja berangkat untuk meminang Sekar Kedaton Sundagalu. Singkat cerita, rombongan Majapahit telah sampai di kerajaan Sundagalu. Mereka datang dengan membawa seserahan untuk meminang Sekar Kedaton Sundagalu. Ketika memasuki halaman istana, rombongan itu melewati lapangan yang biasa digunakan oleh para prajurit untuk latihan perang. Ketika sedang melihat-lihat, tak sengaja
saja Prabu Hayam Wuruk terpana melihat seorang gadis nan cantik jelita sedang berlatih memanah. Prabu Hayam Wuruk kagum pada gadis itu. Karena penasaran, ia lantas bertanya pada sang patih. Patih, apakah kamu mengetahui siapa gadis cantik itu? Hamba mengetahuinya yang mulia. Siapa dia? Aku langsung jatuh hati padanya. Padahal aku belum kenal siapa dia. Ia adalah Sekar Kedaton Lugadere. Ia adalah putri dari Maharaja Linggabuana. Jadi dia gadis itu. Mari kita temui Maharaja Linggabuana. Kita tidak punya banyak waktu. Baik yang mulia. Setelah mendapat jawaban dari sang patih, Hayam Wuruk merasa sangat senang karena ternyata orang yang telah membuatnya jatuh hati adalah orang yang akan ia lamar dan akan menjadi pendamping hidupnya. Singkat cerita, Hayam Wuruk dan Patih telah memasuki aula istana dan menghadap Maharaja Linggabuana untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang ke Sunda Galuh. Salam Maharaja, akhirnya kita bertemu. Putri Masalam, ada apa kau datang jauh-jauh ke Sunda Galuh? Tujuan saya kemari untuk meminang putrimu Dia Pitaloka Cita Resmi akan kujadikan permaisuri di kerajaan Majapahit. Syukurlah apabila Prabu Hayam Wuruk berkehendak. Namun semua itu kembali kepada Dia Pitaloka karena ialah yang menentukan, bukan kami. Patih! Ada apa yang mulia? Bawa putriku kemari. Yang mulia. Setelah mendapatkan perintah dari Maharaja Linggabuana, sang patih pun pergi untuk memanggil Sekar Kedaton Sunda Galuh Dia Pitaloka untuk menemui Hayam Wuruk dan beliau. Ketika melihat Dia Pitaloka, Hayam Wuruk benar-benar dibuat terpana dengan kecantikan Sekar Kedaton Sunda Galuh. Dia sampai tidak berkedip karena melihat kecantikan Sekar Kedaton Sunda Galuh. Ada apa ayahanda? Kenapa memanggilku ke aula istana? Begini, Prabu Hayam Wuruk ingin menghinamu dan menjadikanmu permaisuri untuk kerajaan Majapahit. Apakah kamu bersedia, putriku? Maaf ayahanda, aku perlu waktu untuk menjawabnya. Baiklah anakku. Singkat cerita, Dia Pitaloka menerima lamaran dari Hayam Wuruk dan segera ayahanda, aku sudah memikirkan lamaran dari Hayam Wuruk. Bagaimana? Apa keputusanmu, nak? Aku menerima lamaran itu ayahanda. Baiklah, kita pergi ke Majapahit sekarang. setelah menerima lamaran dari Hayam Wuruk, rombongan mereka berangkat menuju Majapahit. Pada waktu sore, kapal rombongan Sunda Galuh menepi di pinggiran Sungai Berantas. Setelah melewati Surabaya, sesampainya di Majapahit, rombongan Sunda Galuh memasuki area lapangan Bubat. Lapangan Bubat adalah sebuah area terbuka yang letaknya di utara pusat kota Majapahit. Waktu yang ditempuh untuk dapat mencapai pusat kota dari tempat itu kurang lebih selama 30 menit dengan berkuda. Karena di pinggir lapangan terdapat banyak pohon ribut, Maharaja Linggabuana memutuskan untuk beristirahat. Akhirnya kita bertemu di sini.
Siapa kau? Dan apa maumu? Aku adalah Mahapati Gajah Mada. Aku ingin sudah Galuh takluk pada Majapahit. Hai Tenggi, kami tak takut mati. Serang! Lawan aku sekarang. Pertempuran pun tak terhindarkan. Kekacauan terjadi. Peperangan berjalan secara berat karena terjadi bentrok yang tidak seimbang antara pasukan pengawal, pengantin Sundagaluh, dan satu batalion prajurit Majapahit. Biarpun membawa persenjataan ala kadarnya, karena memang tidak bersiap untuk berperang, orang-orang Sundagaluh tetap melawan demi membela harga diri. Maharaja Ligabwana tewas akibat serangan itu. Ayahanda, ayahanda, ayah. Namun dengan alasan yang tak jelas, di sebuah sudut peperangan, Dyah Pitaloka tersenyum dengan mata yang terbuka lebar, seakan-akan terhibur oleh pertumpahan darah dan gelimpangan mayat terbentang di depan mata. Takdir seperti menuntunku ke jalan yang aku impikan. Biarkan aku mati. Oh, betapa malangnya di kau, Sri Baginda Hayam Wuruk. Sebentar lagi kau akan meratap dan menyesal karena telah membuat hidupku penuh dengan penderitaan. Setelah mengucap kalimat emosional tersebut, Sekar Kedaton segera membunuh dirinya sendiri dengan cara menusukkan sebilah keris tepat di jantungnya. Rasa nyeri yang teramat sangat sama sekali tidak ia rasakan. Dyah Pitaloka tak perlu menunggu lama untuk merasakan datangnya ajal menjemput. Meskipun merasakan kematian yang pedih, senyum tetap terpancar dari wajahnya. Raut mukanya yang begitu cantik tak henti-hentinya menebarkan pesona, meski sosoknya kini telah tak bernyawa. Mendengar berita mengenai serangan di lapangan Dubat, Hayam Wuruk beserta ibunya yang dikawal beberapa prajurit segera datang untuk melihat apa yang terjadi. Namun sudah terlambat. Prabu Hayam Wuruk begitu kaget, hatinya sedih seperti disayat-sayat. Ia meratapi mayat Dyah Pitaloka, gadis yang telah membuatnya jatuh cinta. Pitaloka kasihku, bangunlah. Sebentar lagi pesta pernikahan kita akan mulai. Prabu Hayam Wuruk terus menangis di bayang-bayangkan tubuh Dyah Pitaloka yang akan dicintainya. Namun sudah pasti pemilik tubuh itu tidak akan bangun untuk selama-lamanya. Prabu Hayam Wuruk menangis sampai pada akhirnya sang Prabu menggendong jasad Dyah Pitaloka untuk dibawa ke istana. Keadaan menjadi sangat haru. Tribuana Tunggadewi marah besar.
kau berani melawan perintah raja, kau sama sekali tidak pantas menjadi Mahapati. Itu karena ulah kali mereka sendiri. Kau benar-benar keterlaluan. Setelah ini, kau akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Sang Prabu. Apa yang telah kau perbuat? Berani sekali kau menentang perintahku. Aku tidak akan maafkanmu. Maafkan hamba yang dia. Kau pantas mendapatkan hukuman. Dan kau bukanlah Mahapati di kerajaan ini. Jalan dari hadapanku. Baiklah, jika itu mana yang mulia, hamba undur diri. Pergi dari sini. Atas kesalahan yang dibuatnya, Mahapati Gajah Mada dicopot dari jabatannya. Setelah itu, Gajah Mada merasa bersalah dan menyesal. Karena rasa bersalah itu, ia memilih untuk kembali ke kampung halamannya dan menebus kesalahannya dengan moksa. Ia moksa sepanjang hidupnya hingga akhir